semua, apa kabar? Masih semangat buat belajar soal-soal P3K? Nah, kemarin kan Ara sudah berbagi beberapa soal tentang tanda baca dan ejaan ya. Jika teman-teman belum belajar tentang itu, boleh untuk lihat di deskripsi box, nanti ada linknya di sana. Nah, ini part 2 ya, untuk soal-soal tanda baca. Nah, kompetensi guru yang akan kita capai bersama-sama yaitu peserta mampu menjelaskan penggunaan ejaan dan tanda baca sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemarin kan sudah kan belajar tentang ejaan, huruf miring, huruf kapital. Nah, sekarang kita belajar tentang tanda baca. Ini indikator pencapaian kompetensi. Alhamdulillah kita sudah melewati indikator yang 1.1 ya, yang penggunaan ejaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kali ini kita maju ke 1.2, penggunaan tanda baca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ayo kita semangat, semoga tahun ini kita semua jadi P3K, amin. Oke, mari kita mulai membahas soal-soalnya. Kemarin kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 10 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nah, kali ini saya akan memberikan waktu 20 detik untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu, baru saya menjelaskan jawabannya gitu. Oke, kita mulai. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat majemuk setara berikut adalah: A. Dia tidak belajar tari Bali, tetapi belajar tari Betawi, titik. B. Saya ingin memberi buku, titik petik, namun uang saya belum cukup, titik. C. Saya telah mengunjungi taman mini beberapa kali, sedangkan, dia belum pernah sama sekali, titik. D. Bukan keindahan alamnya, titik, melainkan keramahan orangnya yang menjadi daya tarik Indonesia, titik. Oke, jawabannya apa? Oke, sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas dulu. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat majemuk setara adalah, majemuk setara ini perbedaan dengan majemuk bertingkat. Sederhananya, pemahamannya saya itu, majemuk setara itu salah satunya tidak bisa dihilangkan, sederhananya gitu. Nah, sedangkan majemuk bertingkat itu salah satunya bisa dihilangkan. Maksudnya gimana? Jadi kalau majemuk bertingkat itu ada anak kalimat sama induk kalimatnya. Kalau anak kalimat itu bisa dihilangkan karena sudah ada induk kalimat. Nah, sedangkan kalau majemuk setara itu karena setara kedudukannya, jadi tidak bisa dihilangkan gitu. Mari kita coba. Yang opsi A, dia tidak belajar tari, tetapi belajar tari Betawi. Jadi ini kan setara ya, tari dengan tari. Dan di sini ada koma. Sebelum tetapi ada koma. Oke. Sebelum tapi ada koma, ini udah benar ya, ada titik juga. Ini bisa kita katakan benar. Tapi kita lihat dulu soal opsi yang lain. Saya ingin memberi buku, tanda petik di sini. Namun uang saya belum cukup. Nah, ini kan keterangan dari saya ingin memberi buku. Tapi di sini ada tanda petik, titik petik. Kata namun tidak boleh di bagian tengah seperti ini. Seharusnya ada tanda titik di sini. Jadi saya ingin memberi buku, titik, namun uang saya belum cukup. Jadi bukan tanda petik ini, gitu, tanda titik petik. Jadi ini salah ya. Nama opsi C, saya telah mengunjungi taman mini beberapa kali. Sedangkan, nah kata sedangkan ini memang sebagai kata hubung untuk majemuk, kalimat majemuk. Tetapi kata tanda komanya seharusnya di bagian depan. Jadi beberapa kali koma, sedangkan dia belum pernah sama sekali gitu. Jadi ini sebenarnya setara, cuma komanya salah aja. Jadi ini salah. Yang opsi D, bukan keindahan alamnya, titik, melainkan keramahan orangnya yang menjadi daya tarik Indonesia. Nah, ini kan kalimat majemuk setaranya di sini harusnya ada koma ya, melainkan. Nah, ini kan kalimat biasa. Nah, ini kalimat majemuk setaranya tidak ya. Ini dua kalimat ya. Jadi bukan kalimat majemuk setaranya. Jadi tidak ada tandanya juga di sini. Melainkan, harusnya di sini ada koma, melainkan keramahan orangnya yang menjadi daya tarik Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A.
Oke, kita lanjut ya. Nomor 12, penggunaan tanda baca yang tepat terdapat di dalam kalimat A. Guru bertanya, siapa pernah pergi ke Jepang? B. Saya tidak mau makan, katanya kepada ibunya. C. Hati-hati, menjaga perilaku, ujarnya mengingatkan anaknya. D. Ayah berkata, hormati ibumu karena dialah yang melahirkan kamu. Oke, saya beri waktu 10 detik untuk menjawab. Sudah? Mari kita bahas. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat di dalam kalimat guru bertanya. Nomor opsi A itu adalah salah. Kenapa? Karena harusnya setelah guru bertanya harus ada koma. Gitu, koma. Jadi sebelum ada dialog itu harusnya ada tanda baca koma terlebih dahulu. Jadi opsi A salah. Oke, lanjut opsi B. Saya tidak mau makan nasi. Ada koma di sini tapi tidak di dalam tanda petiknya. Jadi seharusnya saya tidak mau makan nasi, koma tanda petik, katanya kepada ibunya, bukan tanda koma ini di luar tanda petik gitu. Jadi ini juga salah. Opsi C. Hati-hati menjaga perilaku, komanya di dalam ya. Ujarnya mengingatkan anaknya. Ini benar. Oke, lihat opsi D. Ayah berkata, koma, ini benar juga ya. Kalau sebelum berarti sebelumnya, tapi kalau di dalamnya berarti di dalamnya. Jadi kalau ini kan di dalam, kalau ini kan sebelum dialog, kalau ini sudah dialognya. Hormati ibumu karena dialah yang melahirkan kamu. Nah, ini tanda titik di sini seharusnya di dalam tanda petik. Itu ya. Jadi jelas jawabannya adalah C. Apakah teman-teman benar? Oke, mari kita lanjut soal berikutnya. Nomor 13. Penulisan penomoran judul yang tepat dalam sebuah daftar isi terdapat pada A. Masyarakat Indonesia di tengah budaya global. B. 1. Masyarakat Indonesia di tengah budaya global. C. 1. Masyarakat Indonesia di tengah budaya global. D. 1. Masyarakat Indonesia di tengah budaya global. Oke, saya beri waktu 10 detik untuk mengerjakan. Sudah? Oke, mari kita bahas. Jadi penulisan judul itu harus ada tanda titiknya, itu tanda baca untuk judul. Jadi misalnya A berarti A titik gitu. Untuk B berarti 1 titik. Nah, untuk C seharusnya C bener ya, 1 titik gitu. Untuk D di sini seharusnya 1 titik gitu. Jadi jawabannya C. Nomor 13 gampang ya. Kita lanjut. Nomor 14. Tanda baca digunakan dengan tepat pada A. Indonesia memiliki sekitar 13,000 pulau titik. B. Ineviato Anjani, namanya susah sekali ya. Ineviato, Anjani titik 2016 titik menuju Indonesia sehat titik Jakarta, mensana. C. Dia menyelesaikan tes panjang itu dalam waktu 02.18.35 titik. D. Calon pembeli telah menyetor uang sebanyak Rp 1.500 titik 000,00 titik. Oke, saya beri waktu 10 detik untuk mengerjakan. Sudah? Oke, kita bahas. Indonesia memiliki sekitar 13 koma. Di sini seharusnya bukan koma, tetapi tanda titik. Jadi 13.000 pulau titik. Itu jadi jawaban opsi A salah. Opsi B, ini Ineviato, Anjani sudah benar. Titik 2016 menuju Indonesia titik benar. Jakarta seharusnya ini adalah titik 2. Jadi penulisan daftar pustaka ini setelah kota ini tanda titik 2 ya. Jadi ini salah. Opsi C, dia menyelesaikan tes panjang itu dalam waktu
02.18.35. Nah, ini benar. Jadi penulisan waktu memang seperti ini ya. Jadi penggunaan tanda titik itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Terus opsi C, calon pembeli telah menyetorkan uang sebanyak Rp. Nah, kemarin kita udah bahas penulisan Rp itu tidak ada tanda titiknya. Jadi angka 5-nya itu menendang titik di depannya. Jadi bergabung dengan Rp. Jadi Rp tanpa spasi Rp500.000. Ini koma udah benar. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Gimana jawabannya benarkah? Benarkah? Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 15. Penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat nomor. Oke, kita mulai dari opsi nomor 1 ya. Bagi pencinta durian, koma, menikmati tempoyak memberi pengalaman baru yang sulit dilupakan. Oke, ini benar ya. Bagi pencinta durian. Jadi ini gitu. Baik ya, jadi ini silakan. Bagi pencinta durian adalah keterangannya. Ini menikmati, ini adalah predikat. Dia ada subjek yang dilesapkan di sini. Bagi pencinta durian, mereka menikmati tempoyak memberi pengalaman. Jadi ada subjek yang dilepaskan di sini, dilenyapkan gitu, diperhilangkan. Nah, jawaban opsi A tidak ada yang salah. Coba kita lihat dulu opsi selanjutnya yang nomor 2. Buah durian dengan rasa manis, legit, dan nah ini ada koma di sini juga. Ini jelas aneh ya. Jadi pasti salah. Opsi C, tempoyak yang merupakan hasil fermentasi durian ini semakin lezat ketika tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat jika anak kalimat itu bukan menyertai induk kalimat. Jadi di sini kan ketika itu kan seharusnya di awalnya tuh tidak ada komanya. Kecuali keterangan ini ditaruh di bagian depan seperti yang nomor opsi 1 ini. Kalau ini bagi pencinta durian ini ditaruh di belakang, keterangan ditaruh di belakang. Saya menikmati tempoyak memberi pengalaman baru bagi pencinta durian yang sulit dilupakan. Nah, itu kan sebelum kata bagi tidak perlu ada koma. Tapi karena keterangannya ditaruh di depan, jadi harus ada koma gitu. Nah, sedangkan ini keterangannya di bagian tengah, jadi tidak perlu ada koma. Jadi jawaban ini juga salah. Di Bandar Lampung, koma ini kan benar ya, keterangan bagian depan harus dikasih koma. Cukup mudah untuk. Nah, ini ada koma di sini, aneh banget gitu. Bisa dirasakin ya. Gak perlu pakai teori-teori banget sih sebenarnya untuk belajar bahasa Indonesia. Cuma pakai feeling gitu. Peka. Yang kata untuk seharusnya tidak ada tanda koma di sini. Jadi untuk apa tanda koma di situ kan? Cukup mudah untuk menikmati masakan dengan bumbu olahan. Jadi tidak perlu ada tanda koma di situ. Jadi jawaban ini salah. Tempoyak diolah beragam masakan mulai dari seruit tempoyak, berangkas baung tempoyak hingga. Nah, karena ini juga harusnya nggak ada koma di setelah hingga. Jadi hingga udang selimut tempoyak. Jawabannya? Nah, jawabannya adalah A. Sudah, lanjut nomor berikutnya. Nomor 16. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat. Pertama, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Yang kedua, selain itu gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. 3. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. 4. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah. 5. Efek getarannya dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Opsi A, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Ini jelas tidak ada kesalahan sama sekali. Ya kan? Tidak ada tanda baca yang salah di sini. Benar tanda titiknya di sini. Benar. Nomor opsi 2, selain itu koma ini udah benar karena kata hubung ya. Kata hubung antar kalimat. Gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat, udah benar. Oleh karena itu koma ini juga benar karena ini juga konjungsi antar kalimat. Yang setelah konjungsi itu ada komanya. Akibatnya ditimbulkan sangat luar biasa. Titik, benar. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah. Ini benar. Karena nggak ada tanda bacanya juga, cuma tanda titik di akhir kalimat. Efek getarannya dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Ini jelas yang salah nomor 5 karena seharusnya tidak perlu ada koma di sini. Efek getarannya dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Tidak perlu ada jeda gitu. Jadi langsung
efek getarannya dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Gitu. Jadi jawabannya opsi E. Kita lanjut soal nomor 17. Bacalah kalimat berikut. Maafkan saya, Bu. Saya hanya ingin membantu Tina agar tidak dimarahi ayahnya karena nilai ulangannya jelek. Kataku lirih dengan takut-takut. Oke, kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah A. Tanda koma, seharusnya tanda seru. B. Tanda koma, seharusnya tanda titik. C. Tanda tanya, seharusnya tanda koma. D. Tanda tanya, seharusnya tanda seru. Oke, saya beri waktu untuk mengerjakan. Sudah? Mari kita bahas. Tanda koma yang dimaksud di opsi itu adalah di bagian sini. Sebenarnya tanda koma itu penggunaannya salah satunya adalah sebelum sapaan itu ada koma. Di sapaan usia, dong, dan sih dan sebagainya itu sebelumnya ada tanda komanya. Jadi ini sudah benar tanda komanya. Ada sapaan Bu, titik, sudah benar. Jadi maafkan saya koma Bu, gitu Bu. Jadi ini udah benar. Jadi opsi A dan B tidak salah. Tanda tanya. Jadi kita lihat tanda tanya di bagian sini. Apa ada yang aneh? Ya, ini kesalahan. Kenapa ada kata kataku di sini? Kataku bukan tanyaku. Kalau tanyaku pasti menggunakan tanda tanya, tapi di sini kataku. Jadi bukan tanda tanya. Apa tanda seru? Kalau tanda seru, kataku itu harusnya seruku gitu. Jadi jelas ini menggunakan tanda koma. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Bisa dipahami ya? Jika kebingungan bisa tanyakan di kolom komentar atau memberi saran kritik boleh banget di kolom komentar. Kita lanjut soal nomor 18. Bacalah kalimat berikut. Pada saat ujian, setiap siswa wajib membawa alat tulis, pensil, pulpen, dan penghapus. Perbaikan tanda baca pada kalimat tersebut adalah A. Pada saat ujian, setiap siswa wajib membawa alat tulis, titik 2, pensil, pulpen, pensil, pulpen, dan penghapus. B. Pada saat ujian, setiap siswa wajib membawa alat tulis, pensil, pulpen, dan penghapus, titik. C. Pada saat ujian, setiap siswa wajib membawa alat tulis, pensil, pulpen, dan penghapus, titik. D. Pada saat ujian, setiap siswa wajib membawa alat tulis, titik 2, pensil, pulpen, dan penghapus. Oke, saya beri waktu untuk menjawab. Sudah? Mari kita bahas. Jadi opsi A, ini ada tanda titik 2 di sini, ini memang sudah benar karena ini tanda titik 2 digunakan untuk merinci. Jadi alat tulis kan diperinci lagi, titik 2-nya pensil, pulpen, dan penghapus gitu. Tanda koma juga sudah benar di sini. Jadi koma-komanya sudah benar. Opsi B, jadi ini jawabannya yang A benar ya. Pada saat ujian, setiap siswa wajib membawa alat tulis, pensil, pensil. Nah, di sini seharusnya ada tanda titik 2 ya. Yang C, pada saat ujian, setiap siswa wajib membawa alat tulis, pensil, pulpen. Di sini malah gak ada koma. Jadi ini salah. Nomor opsi D, pada saat ujian, setiap siswa wajib membawa alat tulis, titik 2 ini benar, pensil, pulpen. Nah, ini gak ada komanya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Oke, mari lanjut soal nomor 19. Penggunaan ejaan yang tepat pada keempat kalimat tersebut ditandai nomor. Cermati kalimat berikut ini. Nomor 1, upacara Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. 2. Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Senen, Batavia, 11 Mei 1914. Nomor 3. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Amerika Serikat, 11 Februari 1847. Titik 4. Gus Dur pernah berkata, di Indonesia ini cuma ada 3 polisi jujur, polisi tidur, potong polisi, dan Ugeng. Titik. Jadi jawaban yang benar mana nih? Oke, kita bahas dulu. Opsi A tentu salah. Bisa dilihat dari kata P-nya, seharusnya pakai V. Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Senen, Batavia, Mei-nya yang salah di sini. Nomor 3, Thomas Alva lahir di Milan, Amerika Serikat, 11 Februari 1847. Ini sudah benar. Gus Dur berkata, di Indonesia ini cuma ada 3 polisi tidur. Seharusnya di sini seperti soal nomor 18,
tanda titik 2 karena memperinci polisi tidur itu apa saja sih, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan hugeng gitu. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Oke, lanjut soal terakhir nomor 20 untuk part 2. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut ditandai nomor novel Negeri 1 Novel Negeri 5 Menara memberikan pelajaran 1. Hidup bagi para remaja. 2. Khususnya. 3. Segala keinginan dan mimpi dan cita-cita dapat diraih dengan kerja keras. 4. Kesungguhan serta restu dari orang tua. Oke, jawaban yang benar adalah oke, kita bahas bersama. Hidup bagi para remaja ini nomor opsi 1 benar ya. 2 khususnya. Nah, harusnya ada khusus. Jadi ada hanya di sini. Berarti opsi yang salah adalah 2. Jadi C sama D ya, kira-kira yang benar. Nomor 3 segala. Nah, harusnya SE segala gitu ya. Jadi ini nomor 3 juga salah, berarti 2, 3. Kesungguhan serta restu dari orang tua. Nah, yang salah apakah nomor 4 atau 5? Jawabannya adalah nomor 4. Kenapa? Kesungguhan. Jadi kalau kalian lihat nomor 3, segala keinginan, mimpi, harapan, dan cita-cita dapat diraih dengan kerja keras dan kesungguhan. Nah, di sini harusnya ada koma ya, dan kesungguhan serta serta restu dari orang tua. Jadi orang tua, penulisan kata orang tua ini karena mengacu pada bapak ibu, ini memang digabungkan gitu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, bisa dipahami? Sudah selesai untuk part 2 kali ini. Semoga membantu untuk kalian belajar. Jika ada pertanyaan tentang tanda baca, silakan untuk tanyakan saja di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, juga boleh diberikan di kolom komentar. Maaf jika terbata-bata ya, saya emang seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa dukung saya dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.